Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah segmen tanya jawab United nomor 2 ya. Ini di video seperti ini gue bakal jawabin langsung ya komentar-komentar sama pertanyaan-pertanyaan kalian posting ya di video gue ya. Oke, nomor 1, Taufikul Hadi, dingin banget di puncak GGMU ya, bener nih. Saat yang harus kita enjoy banget ya, karena kita lagi di top of the league. Ya orang bisa bilang lah Mancit masih kurang satu pertandingan dan kalau menang dia di atas ya, itu mah kita nggak usah ngomongin lah, itu nanti lah, bener nggak, namanya bola bundar, kita nggak mau tahu, bener nggak ya kan, kita nggak mau tahu, siapa tahu dia seri, siapa tahu dia kalah, we'll never know ya. Jadi kalau sementara ini kita valid di atas sebagai fans, kita enjoy aja ya, nggak perlu pusingin tuh yang nyinyir ya, yang tim-tim gurem terutama yang di 10 ke atas itu nggak usah dipusingin ya, kita santai aja men, bener nggak, lagi adem kita nikmatin aja, yang dibawa kepanasan biarin aja, bener nggak ya, don't worry gitu loh. Oke. Selanjutnya Set Eka, MU itu kurang untuk bisa kill the game. Banyak pertandingan MU hampir draw di menit-menit akhir. Kalau menurut gue sih nggak perlu worry soal kill the game ya, itu nggak penting. Kenapa? Yang penting itu adalah mental menang. Mental menang itu artinya apa? Fokus sama 90 menit, konsentrasi, nggak bikin blunder yang kacrut-kacrut gitu ya. Jadi itu penting, itu lebih penting daripada kill the game. Kita menang 1-0 udah dapat 3 poin kok. Ya nggak perlu menang sampai 3-0. Buat apa sampai 3 gol? Kita bukan Manchester City gitu loh, buat apa? Yang paling penting adalah mental. Jadi kalau kita menang 1-0, kita mau defense, kita rapi gitu loh. Benar nggak sampai kebobolan lagi. Itu yang paling penting ya. Jadi nggak perlu sampai 3 gol. Kalau gue bilang sih nggak penting banget. Kita ngomong juga Itali deh, timnas Itali. Ya, timnas Itali sering banget. Mereka menang 1 gol, langsung mundur. Langsung catenaccio, benar nggak? Dan itu mereka punya mental, nggak masalah gitu. Kalau 1-0 lo bertahan nggak masalah. Ya kan, selama lo punya mental pasti nggak bakal kebobolan. Bener nggak? Selama lo konsentrasi terus, fokus terus, nggak bakal kebobolan. Ya, menurut gue sih gitu, kill the game tuh nggak penting. Nggak penting tapi nggak 100% harus kill the game. Ya, yang paling penting adalah tetap fokus, konsentrasi, sama punya mental. Ya, selalu punya mental kemenangan, itu yang paling penting. Ya, kill the game itu nilai plus doang. Ya, kalau emang kita ada kesempatan ya kita counter. Ya, curi gol, bener nggak? Jadi tergantung taktik orang juga, kill the game itu menurut gua nggak 100% harus ya, nggak 100% harus. Kita lihat aja kayak Chelsea juga deh, contohnya nih, Chelsea menang 3-0 lawan West Brom di first half, second half 3-3 ya. Kenapa 3 gol udah kill the game? Nggak juga ya, kalau nggak ada mental sama aja gitu loh, benar nggak? Artinya sama aja, lo mau unggul 1-0, 2-0, 3-0, kalau nggak punya mental sama aja ya. Yang paling penting adalah mental. Oke? Kill the game urusan belakangan. Asrul Afandi, ganti gaya rambut Kang. Mau ganti rambut kayak gimana bro, bener nggak? Kalau botak rambut gue nih, nama channelnya ganti nih jadi Kongko Sendal Jepit kali ya. Jadi ya rambut gue begini bro, sorry ya. Story, Rashford bela diri, egois, haduh darah muda. Coba itu diumpankan ke Cavani atau Pogba, bisa 1-2, 99% gol itu. Nah ini pasti yang kemarin lawan Liverpool ya. Kalau gue ngomong ini, gue bukannya ngebela Rashford atau apa, tapi menurut gue sih ini ada bagian andil juga dari pergerakan Henderson sama Fabinho yang bagus ya. Jadi Rashford itu menurut gue salah, telat ambil keputusan, jadi akhirnya dia nggak bisa passing ke Cavani. Ya itu menurut gue sih itu kesalahan dia di situ. Ya jadi di luar dari itu memang pergerakan Liverpool bagus gitu loh, defender Liverpool bagus pada kemarin. Tapi gimana pun juga untuk Rashford ya, gue atau maupun Martial ya, gue pengen mereka sedikit egois ya, itu harus, itu penting karena mereka punya skillnya, bukannya enggak ya. Gue lebih pengen kalau kita dapat kayak Martial atau kita ngomong Rashford dulu deh, kalau kayak Rashford gue pengen tuh kalau dia timba bola dia coba ngelewatin 1-2 pemain, itu gue pengen dia main seperti itu ya, karena dia punya skillnya dan kita perlu dia main seperti itu ya. Tapi yang perlu diperhatikan dari Rashford adalah tetap dia kalau ngambil keputusan harus lebih mikirin tim ya. Jadi kalau dia udah berhasil lewatin 1-2 orang, what's the next move? Ya, jangan selalu mikirin gue harus finishing, gue harus coba ngegolin, gue harus coba shot. Ya, itu yang harus dikurangin ya. Mikirin lebih ke arah tim, benar nggak? Yang penting kita bisa gimana cara kita ngegolin, ya, bukan gimana cara dia ngegolin. Ya, semoga Rashford semakin tua nanti ya, satu sekali semakin bisa inilah lebih bijak lah dalam mengambil keputusan ya di final third ya, atau di kotak penalti lawan. Oke? Nextnya, X-Reze, Maguire sama Lindelof untuk game ini rapi banget, oi. Nggak nyangka gue Maguire yang sering diolok-olok fans, bahkan sampai dibilang Lord of the Ring, kenal. Tapi bisa ngebuktiin kalau Maguire itu bukan back abal-abal. Ya ini kayak gue pernah bilang ya, Maguire sama Lindelof itu bukan back yang jelek, ya bukan.
Ya jelas kalau Maguire bukan back 80 juta pound ya, yang masih dia back sekitar 40 juta lah ya maksimal kali ya. Tapi mereka berdua itu bukan back yang jelek. Cuman partnership mereka ini menurut gue sedikit lemah ya, terutama dalam ngadepin counter attack. Ya kenapa? Karena mereka pace-nya kurang, dan juga karena mereka menurut gue sejenis cara bermainnya. Mereka lebih anggun ya cara mainnya, kurang agresif ya, kurang apa ya, kurang seradak seruduk lah. Kayak Bailey kan wah bener-bener gitu kan, bener-bener agresif, bener nggak? Kalau mereka berdua lebih ngandelin positioning gitu, lebih ngandelin markingnya juga, marking orangnya kan juga mereka lebih ngandelin zonal segala macem lah. Jadi kalau gue ngeliatin dua orang ini gaya mainnya mirip gitu ya. Jadi kalau gue bilang, makanya kalau untuk mereka partnership bareng itu harus hati-hati MU dalam counter attack ya. Kayak kemarin aja lah lawan Liverpool ya, lawan Liverpool itu 2 kali ada kali counter attack-nya salah ya, itu Muhammad Salah itu berbahaya banget men. Ya ada satu si Lindelof out of position, dia ngeprint nggak dapet gitu, nggak menang gitu. Jadi itu menurut gua sih kelemahannya bukan di Maguire di back jelek atau Lindelof back jelek, tapi partnership mereka berdua nih menurut gua kurang cocok. Maguire sama Bailey jauh lebih cocok menurut gua. Ya. Angga Syndicate, menurut gue tadi malam MU mainnya bagus, tapi Jastok mainnya jelek. Jadi kita harus hargain ya, setiap pundit tuh punya opini atau cara analisa yang berbeda ya. Dan kalau gue jujur, gue bukan pundit ya. Kalau kalian mikir gue pundit, gue bukan itu. Gue cuma fans MU doang. Gue suka nonton bola, gue suka kritis juga, gue suka ngeliat ya cara-cara mainnya. Tapi gue bukan pundit ya. Cuman jadi gitu, setiap orang punya pendapat berbeda-beda dan cara menganalisa yang berbeda-beda. Dan itu harus kita hargain lah ya. Kalau emang dia bilang MU main jelek ya, kita hargain gitu ya kan, benar nggak? Dia ngomong dari segi apa, tetap aja intinya adalah kalau kalian dengar analisa-analisa seperti ini ya, mau dari siapapun juga itu ya, yang paling penting adalah kalian juga pasti nonton bola juga kan, kalian ngerti bola juga gitu loh, benar nggak? Yang penting ya kalian mana yang kalian cocok ya kalian resapin aja gitu loh, benar. Kalau dibilang jelek ya udah bodo amat, benar nggak usah tahu pusingin gitu loh, benar. Toh kayak gue ngomong gini, semua analisa gue bilang nggak 100% selalu benar ya kan. Kalau gue bilang oh Luke Shaw bagus gitu, atau itu orang bilang oh Luke Shaw jelek gitu, atau misalnya Fred bagus, orang bilang Fred jelek, ya itu kan opini masing-masing, benar nggak ya kan. Dan itu kadang suka tergantung ya dari sisi mana kita ngelihat, benar nggak ya. Kayak misalnya gue lagi di pinggir jalan gitu kan, lagi minum kopi lah sama tukang buah ya, tukang jus buah ya, jadi gitu kan ya. Tiba-tiba cewek lewat kan, wah ini cewek cakep nih, gue bilang gitu kan. Terus tukang jus buah bilang, wah enggak juga, kurang bohai misalnya kan. Jadi itu semua kan personal gitu ya, pendapat pribadi gitu kan. Jadi itu bisa berbeda-beda ya. Yang pasti yang paling penting adalah masing-masing itu ada style sendiri gitu kan ya. Kayak gue bilang sih, gue bukan pundit, gue fans MU, dan gue berdasarkan ya, kalau gue kasih analisanya berdasarkan progres MU dari awal sampai sekarang gitu loh, benar nggak, dari kemarin sampai sekarang. Kayak kemarin gue bilang oh Rashford menarik nih dijadiin striker, dan dari situ gue ngambil kesimpulan gitu kan, wah ini pasti Ole sengaja nih taruh Rashford striker biar kita bisa direct long ball gitu kan, benar nggak? Jadi itu semua sih sebenarnya yang paling tahu adalah si Ole ya kan. Kalau kita bilang pundit paling terbaik untuk MU adalah si Ole, karena dia yang bikin taktiknya segala macam, dia yang kasih instruksi. Kalau kita mah cuma ngamatin doang, ngeliatin oh ini kenapa begini nih ya kan, padahal kemarin nggak begitu, benar nggak? Mungkin kalau fans MU bisa bilang gitu kan, padahal kemarin nggak begitu gitu. Kalau pundit mungkin lihatnya oh ini mainnya jelek nih hari ini nih, nggak ngegolin nih, oh ini nggak bisa asis nih, bola kebanyakan dipotong ya. Tapi kalau kita sebagai fans MU kan bedanya kita bisa lihat tuh, kemarin pergerakannya kayak begini nih si Pogba nih ya kan, kenapa ditaruh di sini nih, kita bisa lebih detail gitu kalau gue bilangnya. Tapi anyway gitu, kita harus respect ya selalu ya, pundit gimana pun juga, atau semua pundit ataupun semua orang yang punya cara analisa tersendiri ya. Kita fans bola, kita ya kita ngerti lah bola gitu loh, benar nggak ya. Levelnya seperti apa ya itu mah benar nggak, itu mah tergantung orang yang lihat, benar nggak ya. Jadi gitu ya, jelek atau enggak ya itu dia punya hak lah untuk ngomong seperti itu. Oke, kita mah santai aja. Oke. Agai Upgrade Supply, nah ini mana jempol yang dukung Liverpool. Nah ya, selamat datang ke channel fans Manchester, komunitas fans Manchester United di YouTube ya. Mas panggil siapa nih, Abang Aga ya atau apa sih, nggak tahu deh. Tapi ya gimana pun juga gue selalu appreciate ya kalau emang ada fans-fans luar ya yang tiba-tiba nyasar gitu ke channel gue ya. Cuman ya anyway, di sini channel khusus bahas Manchester United.
Jadi kalau pada mau pada komen ya, yang penting-penting ada, yang paling penting adalah sopan ya. Kalau pada udah mulai ngata-ngatain gitu, itu biasanya gue ban ya. Jadi ya welcome, tapi ingat selalu sopan ya. Fans MU juga harus sopan ya, jangan cuman karena dia fans Liverpool doang kita kata-katain. Nggak mau, gue juga nggak mau yang kayak gitu di channel ini, oke? Kita open aja, terbuka aja, bener nggak? Namanya juga kita fans sepak bola, bener nggak ya? Itu penting. Agung Widianto, Manchester City kayaknya yang juara Premier League. Waduh. Ini nih pecinta jus nih ya. Atas basis apa dia kayaknya bakal juara gitu? Masih jauh coy, bener nggak? Gue aja buat ngomong MU juara aja gue masih belum berani ya. Gue bilang MU bisa juara, tapi yang lain juga masih bisa juara, bener nggak? Tapi untuk bilang MU bakal juara, gue masih ngeri jujur ngomongnya. Ngomong aja gue masih belum pede untuk ngomong begitu. Ya mungkin kalau di apa ya week 3 week terakhir ya kita masih nomor 1, mungkin gue masih bisa ngomong seperti bisa pede gitu juara ya. Cuman kalau sekarang ini atas dasar apa Man City juara gitu loh ya, benar nggak? Atas dasar apa? Ya dia lagi main bagus, oke gitu loh kan. Tapi ya atas dasar apa gitu loh, ya. Kita nggak bakalan tahu lagi liga seperti ini, kita nggak bakalan tahu ya. Tiba-tiba dia kena COVID, tiba-tiba Kevin De Bruyne cedera nih ya. Gue bilang yakin nih sana Kevin De Bruyne cedera lagi, ini Manchester City langsung mainnya jelek kayak awal-awal musim. Ya, Manchester City jelek kan awal musim karena Kevin De Bruyne cedera. Nggak ada poros kreativitas sama sekali. Ngandelin individual semua. Raheem Sterling, Bernardo Silva, individual semua ngandelinnya. Ya, jadi bakal juara Premier League masih jauh. Kita belum tahu apa yang bakal terjadi di Premier League. Oke? Trinugraha, tadi malam MU belum beruntung dengan beberapa peluang tembak ke gawang. Pogba lebih bertenaga. Rashford, Martial, Bruno menurun. Luke Shaw man of the match. Nah, untuk Rashford, Martial, Bruno menurun, gue sih kurang setuju ya, karena kita harus melihat dari cara bermain MU juga gitu loh ya. Kalau kita lagi main bertahan kayak kemarin, mau ngarepin apa gitu dari Rashford, Martial, Bruno, ya kan? Apalagi jelas banget kelihatan dari kemarin kita main tuh selalu ngandelin direct long ball. Ya, bukan counter attack juga loh. Pas kita mau nyerang pun kita pasti direct long ball. Ya itu kita mau ngarepin apa gitu dari striker kita ya. Ibaratnya kayak kita main nyerang lawan tim gurem ya, kita nyerang terus. De Gea di belakang nggak ngapa-ngapain. Terus kita bilang, wah De Gea nggak kelihatan nih. Ya kan. Terus kita bisa bilang dia menurun, nggak juga kan, benar nggak. Jadi kalau gue bilang tergantung dari matchnya sih. Kemarin malam menurut gue sih mereka punya effort, mereka punya positioning ya. Dan Bruno pun beberapa passing-passingnya kan on point gitu loh, benar nggak, walaupun nggak offside atau nggak bisa dikonversi. Jadi kalau gue bilang menurun pun nggak juga sih kalau gue bilang sih ya, nggak main gemilang, nggak main jelek juga kalau gue bilang ya, karena kita bermain bertahan. Ya kalau kita main bertahan ya yang pasti yang bagus-bagus ya yang defender kita, benar nggak, ya kan, yang bagus-bagus defender kita, kecuali kebobolan benar atau kalah ya, itu baru deh, ya, atau nggak kita benar-benar dikepung abis dan mereka on targetnya banyak gitu loh, ya kan, baru udah defendernya jelek mainnya benar. Tapi yang kemarin ya kan jelas banget gitu loh, kita diserang terus tapi nggak ada shooting yang bagus gitu. Mereka setengah shooting semua di luar kotak penalti. Kalau di luar kotak penalti ya mau sebagus apapun shooting, menurut gue sih itu nggak, bukan golden chance ya, bukan kesempatan emas gitu loh ya. Jadi kalau misalnya Rashford, Martial, Bruno kelihatan jelek itu wajar gitu, karena kalau kita lagi bertahan itu saatnya defender kita bersinar gitu, CDM kita bersinar, bukan saatnya kita punya striker bersinar ya. Kita jujur kalau kayak kemarin kita ada dua chance bagus ya, 2 golden chance ya. Terlepas ya ada yang ngomong ya, pundit ngomong kalau nggak ada penyelamatan gemilang itu bukan golden chance ya, itu mah nggak ada hubungannya dong, bener nggak ya. Kalau golden chance ya golden chance, kalau finishingnya katro masih dibilang bukan golden chance kan tuh ya, menurut gue sih itu nggak masuk akal. Anyway, jadi kalau gue bilang Rashford, Martial, Bruno menurun kemarin, gue nggak setuju. Kita harus lihat dari pertandingannya sendiri ya. Kalau emang kayak kemarin ya, gue bilang sih mereka nggak jelek dan jangan bagus juga ya, menurut gue sih average lah ya, average lah kalau gue bilang ya. Cuman ya menurut gue sih gitu, emang defensifnya Liverpool juga cukup bagus gitu loh ya kan, dalam menerapkan offside trap, makanya kita sering offside. Atau mungkin juga Rashford lagi off juga, itu bisa juga gitu loh, bener nggak ya. Tapi kita ya jelas banget itu pergerakannya, kalau pas lagi di replay ya, pergerakannya tuh dia langsung maju gitu si Fabinho biar ada offside trapnya gitu loh. Jadi itu yang gue lihat lah. Oke.
Kayaknya itu pertanyaan terakhir ya. Jadi kalian kalau pengen gue jawab langsung pertanyaan-pertanyaan, komen-komen kalian, jangan lupa selalu komen di setiap video gue ya. Beberapa yang menarik bakal gue bacain. Ya kalau nggak menarik ya mungkin coba terus lah ya. Pasti suatu saat pasti gue bacain juga lah ya. Tapi anyway, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.